Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-teman peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2022 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Stefani Clarissa dari SMA Negeri 4 Kota Cirebon, selaku pembicara pertama dari tim oposisi. Izinkan saya untuk menyampaikan pendapat ataupun argumentasi saya mengenai mosi yang disampaikan, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-teman peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2022 yang saya banggakan, serta tim afirmasi yang saya segani. Izinkan saya untuk terlebih dahulu menjelaskan definisi dari mosi yang disampaikan ini. Yang pertama, orang tua. Orang tua diartikan menurut KBBI sebagai ayah, ibu kandung, atau orang yang dianggap tua. Lalu, anak yang berbakat. Anak sendiri diartikan menurut KBBI sebagai generasi kedua atau keturunan pertama. Lalu, anak yang berbakat menurut KBBI adalah anak atau terutama yang masih berada dalam usia sekolah yang diperhitungkan memiliki bakat dan kemampuan yang istimewa. Lalu selanjutnya seni. Seni adalah diartikan menurut KBBI sebagai keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusan, keindahan, dan sebagainya. Atau karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa, seperti tari, lukisan, dan ukiran. Lalu kewajiban. Kewajiban diartikan menurut KBBI sebagai sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau sebuah keharusan. Yang terakhir, memaksimalkan diartikan menurut KBBI sebagai menjadikan maksimal atau sebanyak-banyaknya, dan potensi. Potensi diartikan menurut KBBI sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-teman peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2022 yang saya banggakan. Mosi ini sangat amat menarik untuk kita perdebatkan karena seperti yang kita ketahui, memilih jenjang karir di bidang seni kini sudah semakin banyak diminati banyak orang. Mereka merasa memilih jenjang karir sesuai passion atau minat ataupun bakat merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena agar kita menjalani pekerjaan dan hidup dengan bahagia. Namun, apakah pekerjaan sesuai passion atau minat bakat ini menjamin hidup kita akan bahagia menjalani pekerjaan tersebut? Dewan Juri yang saya hormati, saya tegaskan, saya sangat tidak setuju dengan mosi yang disampaikan kali ini. Seperti yang sudah disebutkan oleh tim afirmasi tadi, bahwasannya bakat mudah berkembang bahkan dengan uang yang minim atau minimal. Namun, pada kenyataannya di lapangan, jurusan seni atau pada bidang seni sendiri, baik seni rupa, seni musik, dan lain-lain, termasuk dalam perkuliahan itu adalah jurusan kuliah yang berbiaya mahal. Karena anak akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk praktikum ketimbang belajar teori di kelas. Belum lagi, untuk memfokuskan anaknya terhadap bakat seni, orang tua pun pasti harus mendaftarkan anaknya ke lembaga-lembaga kursus seni atau guru seni privat, karena jarang ada sekolah yang memfokuskan ekstrakurikuler seni atau memfokuskan pendidikan seni. Kalaupun ada, pasti biayanya sangat mahal. Dikutip dari Ganara Art Studio, Ganara Art Studio ini adalah tempat kursus seni rupa atau art and craft. Biaya untuk mengikuti kursus selama sekali ini mulai dari 150.000 per 2 jam. Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-teman peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2022 yang saya banggakan. Biaya kursus seni musik pun ditafsir mencapai paling rendah 410.000 per bulan. Harga tersebut adalah harga relatif, tergantung kota dan tempat kursus. Juga dalam bidang seni pasti membutuhkan peralatan seni, entah itu jika seni musik kita membutuhkan alat musik, yaitu contohnya biola ataupun piano. Lalu jika kita menekuni bidang seni rupa pasti kita memerlukan alat lukis ataupun sebagainya. Peralatan yang dibutuhkan di bidang seni ini pun tidak murah. Lalu seperti yang disebutkan oleh tim afirmasi tadi, bahwa masih banyaknya ruang gerak yang tersedia dalam bidang seni, ditandai dengan perkembangan genre musik K-pop yang masih minim. Saya tegaskan dan saya sebutkan bahwa perkembangan musik K-pop di Indonesia itu sangat pesat, apalagi di kalangan remaja. Dengan dikenalnya grup-grup K-pop dan masuknya drama-drama Korea ke Indonesia ini, menyebabkan industri K-pop ini semakin berkembang secara pesat di Indonesia. Banyak remaja yang bahkan tidak memiliki bakat di bidang seni pun akhirnya bisa mempelajari musik dan gerakan-gerakan dari dance tersebut. Yang ketiga, seperti disebutkan oleh tim afirmasi tadi, anak berbakat seni akan senang-senang saja ataupun bahagia dalam melakukan pekerjaan tersebut. Ya, bekerja dengan minat yang kita sukai akan membuat kita selalu bersemangat kerja. Namun, dengan semangat yang berlebihan itu,
Seperti yang disebutkan tim afirmasi tadi, jika kita menyukai piano ataupun menyukai biola, maka bermain piano ataupun biola selama 6 jam pun tidak apa-apa. Hal tersebutlah yang akan merugikan kesehatan kita. Kita akan lupa untuk beristirahat dan akhirnya berdampak pada kesehatan tubuh kita. Yang keempat, pekerjaan berdasarkan passion akan membantu anak menjadi lebih bahagia walaupun mereka gagal, seperti yang disebutkan oleh tim afirmasi tadi. Kata siapa? Justru, kerugian bekerja berdasarkan passion sendiri diantaranya. Yang pertama, kurangnya pemasukan. Kurangnya pemasukan ini, jika kita menuruti passion termasuk dalam bidang seni, belum tentu kita dapat pendapatan per bulan seperti dengan halnya kita bekerja di kantor. Kita akan dijanjikan pasti pendapatan per bulan, lalu tidak ada yang membantu. Melakukan pekerjaan sesuai passion, maka kita harus siap bekerja sendiri. Dan akhirnya justru pekerjaan ini akan mengakibatkan stres bagi tubuh kita dan tekanan bagi tubuh kita. Lalu, selanjutnya kerugian bekerja sesuai passion adalah sesuatu yang bisa berubah-ubah. Mengapa? Mudahnya perubahan rasa condong terhadap suatu hal ini akan membuat kita tidak konsisten pula dalam menekuni suatu pekerjaan jika hanya berdasar pada passion semata. Lalu selanjutnya, ketika sudah bekerja dengan sesuai passion, maka anak kita atau anak-anak akan sulit berkembang. Bekerja sesuai passion pun biasanya lebih mengarah ke kepentingan pribadi. Jadi, saya simpulkan Dewan Juri yang saya hormati bahwa saya sangat tidak setuju dengan mosi kali ini. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, pendapat-pendapat ataupun argumentasi yang sudah saya sebutkan di atas dan data-data yang sudah saya sebutkan di atas serta tanggapan dari pendapat tim afirmasi yang sudah saya sebutkan di atas. Pekerjaan di masa depan yang baik adalah pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Dewan Juri yang saya hormati, bagaimana jadinya jika bekerja sesuai passion tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan kita? Apakah kita cukup dengan memandangi lukisan saja? Ataupun cukup dengan memandangi Korea dance saja? Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.